Terima kasih sudah mau nonton video ini, tapi jangan lupa teman-teman klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu dukung channel ini terus untuk upload video setiap hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat pecinta sholawat, di video kali ini berisi tentang telah ditemukannya jasad seorang nabi. Beginilah kondisinya. Dari ribuan nabi yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terdapat salah satu nabi yang kisahnya cukup menarik. Nabi yang dimaksud ialah Nabi Daniel alaihissalam. Nabi Daniel merupakan seorang nabi yang diutus di kalangan Bani Israel. Melansir melalui tayangan video di channel YouTube Lensa Aswaja, dikisahkan jika Sayyidina Umar bin Khattab menyembunyikan jasad Nabi Daniel dari manusia. Bahkan tidak ada yang mengetahui kecuali dua orang saja. Lantas, apa alasan Umar bin Khattab menyembunyikan jasad Nabi Daniel? Jasad Nabi Daniel ditemukan oleh sahabat Abu Musa al-Asy'ari. Jasad itu ditemukan saat Abu Musa berjihad melawan bangsa Tarta di daerah Hurmuzan. Jasad Nabi Daniel ditemukan di Baitul Mal Hurmuzan. Penduduk Hurmuzan lantas menjelaskan jika jasad tersebut telah meninggal 300 tahun yang lalu. Akan tetapi, jasad Nabi Daniel itu masih utuh dan tidak membusuk sedikit pun. Kulitnya bersih dan hidungnya mancung. Lalu Abu Musa mengirim sebuah surat kepada Umar bin Khattab sebagai khalifah saat itu. Umar bin Khattab lantas menjelaskan jika itu merupakan jasad Nabi Daniel. Ia lantas memerintahkan kepada Abu Musa untuk menyembunyikan kuburannya. Diriwayatkan Ibu Abi Saibah dengan sanad dari sahabat Sayyidina Anas, tatkala mereka Abu Musa al-Asy'ari menaklukkan Tustur, mereka menemukan jasad seseorang yang hidungnya panjang. Penduduk Hurmuzan beristi'anah atau minta bantuan dan meminta hujan dengan perantara jasad tersebut. Kemudian Abu Musa segera menulis surat kepada Umar bin Khattab. Umar pun segera membalas surat itu. Sesungguhnya ini atau jasad tersebut adalah nabi di antara para nabi. Api tidak akan membakar jasad para nabi dan bumi tidak akan merusaknya. Hendaklah engkau dan salah seorang sahabat menguburkannya di tempat yang tidak ada seorang pun mengetahuinya kecuali kalian berdua. Kemudian aku dan Abu Musa pergi untuk menguburkan. Hadis riwayat Ibnu Abi Saibah 4/7 dengan sanad sahih. Cara menyembunyikan kubur Nabi Daniel yakni dengan cara para sahabat menggali 13 lubang kuburan di sungai atau airnya dibendung sementara, lalu menguburkannya pada salah satu lubang di malam hari sehingga tidak ada yang mengetahui di mana kubur beliau. Diriwayatkan Al-Baihaqi dalam Dalailun Nubuwah dari Khalid bin Dinar dari Abu Aliyah. Aku berkata kepada Abu Aliyah, apa yang kalian lakukan pada jasad Nabi tersebut? Abu Aliyah berkata, kami menggali di sungai, yaitu dengan cara airnya dibendung untuk sementara sebanyak 13 lubang kubur yang terpisah-pisah. Pada saat malam hari kami menguburkannya dan kami pun ratakan semua kubur tersebut agar manusia tidak mengetahui dan tidak menggalinya kembali. Dari ahli sejarah Ibnu Katsir juga menjelaskan bahwa jasad tersebut adalah Nabi Daniel karena bisa diperkirakan dari waktu kematiannya dan kabar
mengenai kapan masa hidupnya. Demikian juga dikatakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa Umar bin Khattab menulis surat kepada Abu Musa dan Umar berkata, pada siang hari galilah 13 lubang kubur, kemudian kuburkanlah pada malam hari pada salah satu lubang tersebut, sembunyikan kuburnya agar tidak menjadi fitnah atau disembah-sembah dan dikeramatkan oleh manusia. Berkenaan dengan kisah Nabi Daniel ini yang jasadnya dikeramatkan oleh manusia sehingga Umar menyembunyikan kuburnya demi mencegah terjadinya perbuatan syirik di antara manusia saat itu, maka hal tersebut sepertinya yang dibahas dalam pelajaran tauhid, yakni bagaimana setan memiliki trik atau cara yang cukup pintar agar manusia terjerumuskan dalam kesyirikan. Setan memanfaatkan sikap berlebih-lebihan ini, yaitu terlalu berlebihan mengkutuskan atau memuji berlebihan sampai ke taraf hak-hak ketuhanan. Suatu hari Raja Babilonia Nebukadnezar bermimpi melihat sebuah patung raksasa. Patung itu berkepala emas, lengannya dari perak, tubuhnya dari tembaga, dan kakinya dari besi. Namun patung itu hancur berserakan hanya karena sebuah batu. Sang raja pun penasaran dengan mimpinya itu. Ia lalu mencari para penafsir mimpi di seluruh penjuru negeri. Sayangnya tak ada satupun yang bisa memanfaatkan ataupun menafsirkan. Singkat cerita, ia mengetahui seorang pemuda bernama Daniel yang pandai menafsirkan mimpi. Dibawalah sang nabi ke hadapan sang raja. Nabi Daniel lalu mencoba menafsirkan mimpi tersebut, bahwasannya patung itu merupakan tanda penguasa yang akan silih berganti. Emas merupakan Babilonia yang kemudian akan hancur digantikan kerajaan Persia sebagai perak, lalu kerajaan Yunani sebagai tembaga, dan kekaisaran Romawi sebagai besi. Namun seluruh penguasa itu akan berakhir dengan kehancuran. Jawaban Nabi Daniel memuaskan sang raja. Ia kemudian diangkat sebagai penasihat kerajaan. Namun kecerdasan Nabi Daniel justru membuat perangkat kerajaan merasa iri dan dengki. Mereka pun membuat beragam fitnah tentang Nabi Daniel. Raja dipengaruhi agar mempercayai fitnah itu dan membenci penasihatnya. Maka itu pun berhasil. Nabi Daniel dihadapkan pada hukuman raja. Sebuah lubang besar dibuat para pengawal kerajaan. Terdapat 2 ekor singa, kemudian ditaruh di dalamnya. Raja kemudian memerintahkan para pengawal yang memasukkan Nabi Daniel ke lubang itu. Singa-singa lapar itu mengaum melihat mangsa. Namun keajaiban datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba-tiba 2 ekor singa itu terdiam, mengatupkan mulut mereka bagai bertemu majikan. Singa itu menjilati Nabi Daniel layaknya hewan peliharaan. Kemudian 2 ekor raja hutan itu justru menjadi sangat patuh atau jinak pada sang Nabi. Allah lah yang memerintahkan kepada singa dan mengabulkan doa Nabi Daniel yang meminta perlindungan. Namun masalah lain datang. Berhari-hari Nabi Daniel ada di lubang bersama 2 ekor singa. Tak ada makanan atau minuman. Sang Nabi pun kelaparan dan kebebasan. Kelaparan serta kehausan yang tak terkira. Allah lalu memberikan keajaiban lain kepada manusia pilihannya itu. Diutuslah Nabi Yeremia, Nabi Allah lain yang ada di Yerusalem, untuk mengirimkan makanan pada Nabi Daniel.
Namun saat menerima perintah tersebut, Yeremia kebingungan. Ya Rab, saya ada di Yerusalem, Palestina, sementara Daniel ada di Babilonia, sekarang menjadi Irak. Allah berfirman, lakukanlah yang aku perintahkan, akan kukirimkan sesuatu yang membawamu ke sana. Benarlah, sesuatu entah apa itu, tak disebutkan dalam kisahnya, membawa dengan cepat Nabi Yeremia dari Yerusalem ke Babilonia, membawa beragam makanan. Nabi Yeremia pun menyapa dari atas lubang. Betapa terkejutnya Nabi Daniel melihat sosok Nabi lain di atas lubang. Siapakah itu? Tanya Nabi Daniel. Saya, Yeremia, Tuhan mengutusku padamu, jawabnya, seraya memberikan makanan dan minuman pada Daniel. Keduanya pun bercakap dan tak henti mengagungkan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Nabi Daniel pun mengungkapkan rasa syukur yang tak terkira atas dua keajaiban yang ia terima. Segala puji bagi Allah yang tak pernah melupakan hamba-hambanya. Dia menghalau bahaya setelah kesulitan, mengganti kesabaran dengan keselamatan, melapangkan saat kesusahan, dan memberikan harapan saat putus asa. Demikianlah kisah singkat ini. Semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.